Hai Sobat SCIA, kita punya tamu yang spesial nih. Kenapa spesial? Yang pasti bukan makanan yang pakai telur ya. Nah, tapi Bapak yang satu ini memang yang mencetak telur sampai menetas. Namun sekarang apakah sudah besar? Apakah sehat? Atau apakah lagi sakit? Kita perkenalkan nih Sang Ketua SCIA Bandung, Bapak Dr. Haji Barakah Arsadi MMKes. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum materi pokok nih Pak, Bapak ini seorang tentara ya, tapi kok bisa sih Pak jadi sarjana kesehatan, terus Bapak juga bisa mendirikan kampus. Yang pertama itu kampus SCIA dan yang kedua itu kampus Apikes. Kalau boleh tahu kenapa Pak kok bisa gitu? Oke baik, begini ya ada ya. Jadi sebetulnya saya masuk tentara itu sumbernya dari Sepawamil ya, dari sarjana kemudian baru masuk tentara gitu. Itu sumbernya saya dari situ ya. Karena memang untuk perwira itu ada 3 sumber, pertama dari akademi militer, kemudian dari SPAS seperti saya, dan dari Caba ya. Kemudian memang selama saya jadi tentara itu saya sudah ada stok pendidikan terhadap pendidikan ya, sehingga waktu saya berpangkat kapten, soal itu sama-sama Pak Kolonel Saromi ya, sekolah di SDA Bandung LAN Cimandiri ya. Kemudian kita sama-sama dengan 29 orang mendirikan namanya Yayasan Bina Administrasi ya. Jadi Yayasan Bina Administrasi itu mempunyai 2 SPK ya, 2 SPK dan 3 SPK. Jadi untuk STIA Bandung, STIA-nya ada 2 prodi ya, ada 3 prodi, 2 prodi S1-nya ada 2 jurusan, bisnis dengan publik, kemudian ada S2-nya pasca sarjananya kebijakan publik ya. Kemudian 1 prodi Apikes Bandung. Nah, jadi memang ini merupakan satu anugerah dari Yang Maha Kuasa ya, sehingga saya bisa bergabung dengan teman-teman yang 29 orang ini, sehingga dibantu dengan dari yayasan, dari pembina ya, kemudian dari pengurus, pengawas dan SPK. Kita sama-sama akhirnya terbentuklah ya Yayasan Bina Administrasi yang membawahi 2 SPK, yaitu STIA Bandung dan Apikes Bandung. Nah, yang luar biasa dari Bapak ini, semua jabatan pernah diborong nih. Kok kayak makanan ya diborong? Tapi emang bener. Yang pertama, Bapak itu pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan YBA. Lalu, yang kedua, Bapak pernah menjabat sebagai Direktur Apikes. Dan saat ini, Bapak menjabat sebagai Ketua SCIA, juga sebagai Ketua Senat di Apikes Bandung. Luar biasa sekali, bukan? Tapi, Pak, apakah tidak capek? Ya, kalau dikatakan capek atau tidak capek itu tergantung ya. Tapi ya sebetulnya ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap saya. Salah satu wujud kepercayaan dari Bapak Ketua Pembina Yayasan Bina Administrasi waktu itu Pak Dada Rosada ya, sehingga memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua yayasan karena sudah periodenya sudah selesai ya. Kemudian beberapa lama saya sebagai ketua yayasan, kemudian ada perlu mendapat suatu pembenahan di Apikes Bandung ya, sehingga dalam hal ini sebetulnya sama saja lah, sebetulnya setiap pimpinan punya kelebihan masing-masing itunya ya, sehingga saya diberikan kepercayaan oleh Pak Dada Rusada ya dalam hal ini sebagai pembina untuk memimpin Apikes Bandung ya. Nah, syukur alhamdulillah di APK sudah berjalan sehingga menghasilkan beberapa sarjana tentunya ya. Nah, sesudah di APK kebetulan ada wujud kepercayaan juga ya dari dari ketua pengurus dalam ini Pak Dadang Dali, sehingga saya diberikan kepercayaan atas persetujuan dari Bapak Pembina untuk memimpin STIA Bandung. Karena STIA Bandung lebih besar ya. Kalau APK kan hanya 1 prodi. STIA di Bandung ada 2 prodi, 1 untuk pasca sarjananya, kemudian ada S1, S2-nya 2, ada jurusan bisnis dan publik, dan ini mahasiswa lebih banyak tentunya ya. Nah, itu saya mungkin dicoba di situ ya. Tapi syukur alhamdulillah atas wujud kepercayaan ini, sehingga saya kurang lebih hampir beberapa bulan memimpin STIA Bandung ya. Dan memang seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, bahwa memang setiap pemimpin itu mempunyai ada plus minusnya ya. Namun semua ini tentu menjadi bahan evaluasi semua ya, baik itu pembina, pengurus dan pengawas tentunya termasuk SPK ya.
Jadi adanya suatu kolaborasi antara para pengurus-pengurus tersebut, sehingga syukur alhamdulillah kan sudah 20 tahun ya kita mempunyai kampus baru Cipagalo ya, Cipagalo, sehingga ada arah yang lebih maju tentunya ya. Apalagi nanti rencana Bapak pengurus dan reng-rengannya kita akan diberluas lagi. Jadi nanti Apikes akan menjadi Poltekkes dan STA Bandung akan jadi universitas. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya, yang luar biasa. Sehingga betul ya kalau dikatakan Pak Yon tadi, tim harus solid betul ya. Ada dari mulai pembina, kemudian pendiri, pengawas, pengurus ya, terutama di sini termasuk SPK-nya ya. Sehingga nawaitu kita memang ingin memajukan ya. Seperti yang di YBA ini, bahwa kita mempunyai kelebihan mahasiswa yang dari di bawah naungan YBA ini mempunyai kelebihan di bidang terutama wujud dan karakternya ya. Ada suatu pendidikan tentang culture building ya. Itu kelebihan keunggulan yang ada di STA Bandung. Oke Pak, yayasan sudah berdiri hampir kurang lebih 20 tahun ya Pak. Nah, kemudian juga sekarang sudah memiliki kampus baru kan yang di daerah Cipagalo. Nah Pak, sebagai pendiri, bagaimana Bapak melihat perkembangan saat ini? Karena saya pribadi sebagai mahasiswa merasa sangat bangga sekali. Semua yang memimpin dari periode ke periode tentu ada plus minusnya. Namun semua itu tentu menjadi bahan evaluasi semua ya. Baik itu pembina, pengurus, juga pengawas maupun kedua SPK-nya. Karena mengurus sekolah itu gampang susah ya. Yang penting kita harus ada kolaborasi ya. Tidak bisa kita merasa yang paling ya. Karena apa? Kan ada tuh film Superman. Itu kan bohong ya. Yang ada itu super team. Nah, jadi dalam setiap pekerjaan apapun tanpa tim yang bagus dan solid tidak akan terwujud ya. Dengan kolaborasi seperti tim ini, semoga Yayasan Bina Administrasi dan SPK-nya semakin solid dan maju. Sekarang alhamdulillah kita punya kampus baru yang berlokasi di Cipagalo 24 Buah Batu ya. Kita semakin dipercaya oleh calon mahasiswa karena kenapa? Yang paling membanggakan ketika para mahasiswa itu lulus dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu menjadi kepuasan tersendiri ya, yang mungkin tidak bisa dikatakan ya. Jadi saya yakin baik pembina, pengurus, dan SPK mempunyai tujuan yang sama ya, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang baik dan mensejahterakan para dosen dan tenaga pendidikannya. Ketika semua ini terpenuhi dan mempunyai tujuan yang sama, insya Allah kesuksesan akan menunggu. Atau banyak orang bilang hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Saya kira itu. Terima kasih ya.